Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat pintar? Semoga semuanya masih tetap sehat ya. Dan jangan lupa semangat. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Apa saja sih unsur dari teks anekdot itu? Unsur dari teks anekdot yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua ada struktur teks anekdot, yang ketiga ada ciri teks anekdot, dan yang keempat ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, penasaran kan? Tonton terus sampai akhir ya. Nah, sebelumnya perhatikan contoh berikut ini. Aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya, Pak." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk direkam belum?" Pelapor, Belum, Pak," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, "Itu ilegal, Anda saya tangkap ya." Pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Nah, itu dia cerita lucu yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Berdasarkan contoh tersebut, masih ingatkah kalian pembelajaran minggu lalu apa itu teks anekdot? Yaps, betul sekali. Teks anekdot adalah cerita lucu yang bertujuan untuk menghibur sekaligus memberikan kritik yang membangun dengan cara yang halus agar teks lebih bermakna untuk dibaca. Nah, setelah kita mengetahui pengertian teks anekdot, dapatkah kalian menyebutkan struktur teks anekdot itu ada apa aja? Yaps, betul sekali. Struktur yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah pendahuluan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai isi suatu teks. Adakah yang bisa menyebutkan struktur yang kedua? Yaps, betul sekali. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah adalah penyebab timbulnya krisis atau komplikasi pada bagian selanjutnya. Yang selanjutnya adalah krisis atau komplikasi. Nah, pada bagian utama ini adalah inti peristiwa suatu teks anekdot. Pada bagian inilah terdapat kelucuan atau kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa sekaligus sindiran atau kritik yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya ada reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atau krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sesederhana tertawa, sikap mencela atau menyindir, atau mengiyakan suatu bentuk ironi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan kesimpulan atau pertanda berakhirnya cerita. Koda dapat memuat komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, selain struktur, teks anekdot juga mempunyai ciri-ciri loh. Apa saja sih ciri-ciri teks anekdot itu? Ada yang tahu nggak sih sahabat pintar? Yap, betul sekali. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama adalah teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Kemudian yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Kemudian yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita
kaidah kebahasaan yang berbeda dibanding dengan teks lain loh. Apa saja sih kaidah kebahasaan teks anekdot itu? Ada yang bisa menyebutkan gak sih, sahabat pintar? Baiklah, kalau tidak ada, mari simak kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa di masa lalu. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kalimat bergaya retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti akhirnya, kemudian, dan lalu. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat seru. Khusus untuk teks anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat perintah. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Kasih uang habis perkara. Seorang dosen Fakultas Hukum sedang memberikan kuliah hukum pidana. Tiba-tiba sesi tanya jawab, ada seorang mahasiswa bertanya kepada si dosen. Ali, maaf Pak, apa kepanjangan dari KUHP? Lalu Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan dilemparkan pada si Ahmad. Saudara Ahmad, coba saya dibantu untuk menjawab pertanyaan saudara Ali, pinta Pak dosen. Lalu dengan tegas si Ahmad menjawab, kasih uang habis perkara Pak, tegasnya. Mahasiswa lain tentu tertawa, sedang Pak dosen geleng-geleng kepala, seraya menambahkan pertanyaan pada si Ahmad. Dosen, saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Dasar si Ahmad, pertanyaan Pak dosen dijawabnya pula dengan tegas. Peribahasa Inggris mengatakan, pengalaman adalah guru terbaik Pak. Semua mahasiswa di kelas itu tercengang. Mereka saling berpandang-pandangan dan mulai tertawa keras. Saat bila tawa mulai mereda, kelas kembali berlangsung normal dan mata kuliah pun dilanjutkan. Nah, setelah membaca dan mendengar contoh tersebut, coba tulis struktur dan ciri kebahasaan teks anekdot berdasarkan contoh di buku kalian masing-masing ya. Kemudian tunjukkan pada gurumu. Baiklah, pembelajaran kita cukupkan pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu memakai masker. Dan tonton terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.